kirim itu materi gugatannya ke Yogi. Silakan Yogi share sama teman-teman lain ya. Nah, terus silakan saya minta Pak Dasril sebagai kuasa hukum kita untuk menjelaskan beberapa hal yang tambahan yang penting lah kira-kira. Terima kasih teman-teman. Kedatangan kami tadi ke Kementerian Hukum dan HAM ini adalah pertama menyampaikan bahwa di internal PKB ada konflik, dan konflik internal PKB itu sehubungan dengan penyelenggaraan dan adanya hasil muktamar Bali yang baru selesai, dan itu secara aturan internal PKB di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan partai serta di undang-undang partai politik, mekanisme penyelesaian masalah internal partai itu melalui mahkamah partai. Kalau dalam PKB disebut dengan majelis tahkim. Hari ini permasalahan itu telah disampaikan kepada majelis tahkim DPP Partai PKB, sehingga semoga dalam waktu segera majelis tahkim bisa memeriksa, bisa memutus permasalahan internal partai PKB tersebut dengan tentu berdasarkan hukum dan berdasarkan keadilan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34/2017 tentang tata cara pendaftaran, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pengurus partai politik, bahwa setiap partai politik yang melakukan pendaftaran, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pengurus partai politik tersebut harus melalui namanya proses verifikasi. Partai politik, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi apakah ada konflik internal atau permasalahan internal. Jika tidak ada permasalahan internal, maka Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan hak akses untuk melakukan pemberian data sesuai dengan formulir atau form yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk diisi dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi jika ada ditemukan konflik internal, maka Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasinya akan menjawab bahwa ini ada konflik dan tidak akan mempunyai hak, tidak memberikan hak akses. Nah, jadi kepentingan kami sini sebagai pihak yang ada konflik internal di PKB, dalam hal ini Pak Ruman Edi dan Pak Amzal, menyampaikan ada konflik internal tersebut. Oleh karena itu mohon melakukan Kementerian Hukum dan HAM menolak adanya perubahan, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun pengurus partai PKB hasil muktamar Bali ini sampai dengan selesainya konflik internal ini, yang bisa diselesaikan melalui majelis tahkim atau nanti sampai ke ranah hukum perdata maupun hukum tata usaha negara melalui yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi untuk tidak terjadinya permasalahan di kemudian hari, adanya pengesahan atau tentang perubahan anggaran dasar rumah tangga dan pengurus tersebut, diminta kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mendengar para pihak, mendengar pihak-pihak yang berkonflik sehingga diberikan kesempatan yang sama di depan hukum, apakah benar, mana yang benar dan mana yang sebenar-benarnya menjadi kepengurusan DPP PKB yang sah menurut hukum, apakah nanti melalui hasil muktamar Bali atau hasil muktamar yang lainnya. Jadi itu maksud dan tujuan kedatangan Pak Umanedi dan Rizal yang kami dampingi pada hari ini. Pak, berarti setelah permohonan ini apakah ada proses permintaan klarifikasi dari kedua belah pihak gitu? Apa setelah ini apa sih Pak mekanismenya? Ya, mekanismenya kalau dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi. Verifikasi, pertanyaannya apakah ada permasalahan internal atau konflik internal di PKB? Jawabannya ada. Kalau jawabannya ada, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan hak akses untuk perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kepengurusan partai PKB. Berarti pihak PKB Caiminnya dalam tanda kutip apakah akan dimintai klarifikasi juga gitu sama Kemenkumham? Kalau dianggap perlu, pihak-pihak ini pasti akan dimintain klarifikasi. Kamera Pak. Ya pasti dimintain klarifikasi karena kan di dalam konflik internal PKB kan ada yang disebut dengan pengadu atau pemohon dan ada
teradu atau termohonnya, pengadunya dalam hal ini Pak Lukman Edi sebagai anggota PKB dan Pak Amrizal, dan teradunya adalah DPP PKB kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar. Pak, berarti kalau hasil muktamar yang Bali di hold ya gitu, sementara muktamar dari pihaknya Bapak belum dilaksanakan ya gitu, berarti ada semacam kekosongan kepemimpinan ya gitu ya, atau bagaimana? Ya, ini kan sampai adanya sebuah kepastian kepengurusan mana yang sampai ada kepastian selesainya konflik internal itu, maka sebagai organisasi partai politik harus menghormati itu. Harus mengatakan itu karena kita sebagai contoh atau presiden yang sudah pernah terjadi seperti itu adalah mungkin partai P3 dan bahkan juga partai Golkar, dan ini semuanya itu diselesaikan dulu secara internal melalui mekanisme di internal partainya, mahkamah partainya, dan kalau tidak selesai dengan internal ya ke eksternal, ke lembaga peradilan pihak ketiga, baik itu peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara ketika ada nanti keputusan tata usaha negaranya. Kalau belum ada tanda-tangani Caimin di pilkada ini nanti berarti nggak valid juga atau gimana? Kalau penilaiannya kami serahkan kepada wasitnya pemilu atau pilkada nantinya, KPU menilai, kan tentu akan dicek masa berlaku pengurusan Caimin, kan seperti itu. Jadi kami menyatakan apakah berlaku atau tidak berlaku itu ada ranahnya KPU. Pak, selama status quo ini berarti tidak boleh mengambil kebijakan strategis ya pihak manapun. Kalau status quo maknanya kan begitu, sebelum adanya terselesainya konflik internal ini ya harus saling menjaga, saling menghormati dari pihak-pihak ini bahwa ini harus terselesaikan dulu, karena kalau tidak begitu takutnya, khawatirnya akan menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Contohnya kalau dalam pilkada mungkin para calon kepala daerah kalau dilakukan tindakan, tahu ketika dilakukan verifikasi oleh penyelenggara nanti KPU, KPUD, kalau penilaiannya tidak valid, ya kan ada pihak ketiga yang dirugikan. Ketika ada pihak ketiga yang dirugikan itu menjadikan masalah hukum. Berarti selama belum ada kekuatan hukum tetap terkait pihak mana yang dinyatakan sah kepengurusannya, mereka nggak legitimate untuk mendaftarkan calon kepala daerah ke KPU dong, Pak? Tafsir itu akan ditafsirkan oleh penyelenggara. Gitu. Tapi dari kami bahwa kami sampaikan hari ini ada konflik internal, dan konflik internal ini harus diselesaikan karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 2011, dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB. Tapi kalau dari PKB ini menyasar sampai ke status quo ini, disasar sampai ke pilkada atau cuma di internal aja? Atau di pilkada ya udah nggak apa-apa, yang itu legal, yang internalnya yang nggak legal, atau seperti apa sih? Kalau pandangan hukum, saya pandangannya pandangan hukum ya. Kalau pandangan hukumnya tentu sampai terselesaikan. Jadi tidak ada kita bisa batasi apakah sampai selesai pilkada atau sampai kapan, tapi sampai terselesaikan konflik internal. Dan sudah ada presidennya kan, teman-teman bisa lihat jejak digital ketika presiden partai P3 dan partai Golkar. Sampai selesai konflik internalnya. Jadi tidak memberikan ruang sampai tanggal berapa, sampai momen apa, tidak ada. Karena kebetulan saja mungkin hari ini kita menghadapi momen pilkada, tapi pilkada serentak, tapi bukan itu targetnya. Targetnya adalah pembenahan di PKB, targetnya bagaimana terjadi rekonsiliasi di PKB, bagaimana terbentuknya kepengurusan yang sesuai dengan sejarah, sesuai dengan kitohnya PKB didirikan pada waktu itu, pada waktu awal didirikan di 1998. Pak Lukman, ini kan di kepengurusan baru kan Wapres juga menjadi ketua Dewan Syuro gitu. Ini menurut Pak Lukman, muktamar PKB di Bali kemarin benar-benar sesat atau gimana gitu tadi kan bahasa? Iya, penilaian kami seperti itu. Banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar, banyak sekali prosedur-prosedur yang dilanggar. Kemudian karena banyak yang dilanggar, ADART dilanggar, prosedur dilanggar, spirit undang-undang politik, partai politik dilanggar, maka kemudian kami menganggap produk dari Muktamar Bali itu cacat hukum, gitu. Kira itu. Apa sih Meskipun yang Wapres dilanggar itu boleh didetailkan? Itu sudah saya kirim. Saya kirim filenya. Pak Lukman, meskipun Wapres sudah bergabung di kepengurusan baru gitu dan menambah kekuatan Caimin. Ya belum tentu Pak Wapresnya mau juga ya. Belum tentu itu kan belum final ya. Caimin belum mengumumkan susunan pengurus secara lengkap ya.
Ingat loh, dulu waktu tahun konflik Parung ya dan Ancol, ya, Parung itu Dewan Suruhnya Gus Dur, Ancol juga Dewan Suruhnya Gus Dur. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu ya. Makanya belum bisa kita nyatakan ini soal siapa yang menjadi apa, siapa yang berpengaruh terhadap apa ya, itu belum bisa kita simpulkan itu. Ingat ya, konflik PKB tahun berapa itu? Parung Ancol? 2008 ya. PKB versi Muktamar Parung Dewan Suruhnya Gus Dur, PKB versi Muktamar di Ancol Dewan Suruhnya juga Gus Dur ya. Nah, ya kita lihatlah ke depannya seperti apa, tapi kita menghormati ketokohan Kiai Ma'ruf Amin di samping tokoh NU senior, tokoh PKB Ketua Dewan Suruh yang pertama, kemudian hari ini Wakil Presiden, sama-sama Kiai yang kita cintai. Tapi kalau dari sekali konfirmasi Pak, ada infonya PKB secara resmi surati Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI. Apakah ini betul? Terus kalau berdasarkan pemahaman tadi penjelasan Bapaknya, apa berarti terancam tidak valid untuk suratnya itu? Kita belum bicara soal itu. Ya. Kami terserang tim belum bicara implikasinya kepada pilkada, surat dukungan pada pilkada. Tapi pemilihan kepala daerah serentak, siapapun dia, apapun partainya, siapapun ketua umumnya, siapapun pengurus DPP-nya, tetap harus kita sukseskan sebaik-baiknya. Tapi kirim suratnya betul? Kita nggak tahu, itu kan DPP-nya Caimin. Gitu. Tapi kalau berarti pihaknya Bapak ini belum ada persiapan sama sekali terkait pilkada ya untuk kita suksesinya? Tidak pernah bicara soal pilkada. Kita 1 minggu terakhir ini diskusi tentang kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran Muktamar Bali. Kemudian kita berpikir juga untuk menyelenggarakan atas desakan dan mandat yang diberikan cabang-cabang untuk segera membuat sebuah muktamar yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, kita memberikan laporan ini. Jadi hari-hari kita terakhir ini masih disibukkan soal itu. Belum kita berpikir soal pilkada, soal apapun lah. Kalau keluarga Gus Dur sendiri apakah merapat di barisannya PPNU ini? Saya kira bisa jadi merapat ya. Saya memang ditugasi oleh teman-teman juga untuk mulai menginventarisir dan merangkul semua tokoh-tokoh PKB yang banyak sekali gitu ya, banyak sekali tokoh-tokohnya, banyak sekali ya. Ada Pak Herman Suparno, ada Pak Alwi Shihab, ada Pak Mahfud MD, ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, ya, ada kiai-kiai, ya, ada Yeni Wahid, ada Ali Maskur Musa, ya, ada bahkan teman-teman selama ini mereka adalah pendiri partai, kader NU dan kader PKB yang banyak sementara ngekos ke partai-partai yang lain. Itu banyak yang membuat statement dan menyampaikan kepada saya, mereka kalau terjadi perubahan kepemimpinan di PKB yang lebih terbuka dan demokratis, maka mereka semua akan kembali kepada PKB. Tapi dari pihak yang menginginkan PKB ini kembali ke Hitah 98 itu takut atau nggak khawatir nggak sih Pak, ada persepsi bahwa gerakan ini itu ditunggangi pihak tertentu, karena sekarang ini kan formasi peta politik ini kan masih dinamis ya Pak ya, PKB lagi di pilkada, terus juga ada formasi mau masuk ke koalisi pemerintahan selanjutnya. Takut nggak sih Pak, atau nggak ada khawatir gitu persepsi seperti itu? Kita lihat faktualnya saja ya, faktualnya bahwa Caimin itu sudah 20 tahun memimpin PKB, itu kan faktual ya. Ada yang bantah nggak itu? Nggak ada ya, sudah 20 tahun memimpin PKB, artinya sudah terlalu lama ya, Mbok ya ganti dengan ketua umum yang lain. Terus yang kedua, fakta bahwa kewenangan Dewan Suro itu dikurangi sedemikian rupa, itu juga fakta ya. Kemudian fakta bahwa kepemimpinan Caimin itu sentralistik, punya kewenangan penuh untuk membekukan banyak-banyak cabang tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, itu juga terjadi. Jadi kita hanya berbicara soal fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Sementara persepsi politik bahwa ada ini, kita
nggak berpikiran ke situ dan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah persoalan di internal kami. Lukman, ini kan dalam seminggu setelah muktamar ini Caimin kemungkinan mengumumkan kepengurusan baru gitu ya. Dan itu timelinenya sebelum muktamar di Jakarta 23 September. Nah, tanggapan dari Pak Lukman dan tim yang pengen menyelenggarakan muktamar tandingan ini seperti apa? Ya, diumumkan juga boleh-boleh saja, silakan diumumkan. Tetapi kita sudah minta supaya pendaftaran ke Kumham itu di hold karena kita sudah menyatakan ini sebagai sebuah konflik internal partai yang harus diselesaikan. Baru kemudian pemerintah boleh menerima registernya. Saya sendiri secara pribadi, karena tadi pagi sudah mengirim surat ke Majelis Tahkim PKB, ya, siap saja kami dengan Pak Amrizal siap nih kalau sewaktu-waktu disidang oleh Majelis Tahkim PKB. Ya. Sekarang ini kalau yang Majelis Tahkim itu siapa aja, Bang Lukman? Di PKB itu tidak ada Majelis Tahkim yang yang definitif, ya, semuanya ad hoc. Jadi ketika ada kasus baru kemudian DPP mengangkat Majelis Tahkim. Lalu yang akan menyusun ad hoc-nya itu nanti siapa, Bang? Nah, itu sebuah persoalan lagi kan, apakah Caimin atau dinyatakan Majelis Tahkim tidak ada, gitu ya. Kalau tadi pagi respon dari Majelis Tahkim seperti apa? Kita baru ngantar surat, belum ada respon. Pak, apakah ada pernyataan atau jaminan dari pihak Bapak bahwa tidak ada katakan intervensi atau backup dari Presiden gitu? Saya jamin tidak ada intervensi, karena ini aspirasi murni dari bawah yang sudah lama memendam rasa tidak puas. Ya. Lama loh, ini mungkin sudah hampir 10 tahun kita memendam. Ya, tapi karena kita pada dasarnya kita ini tidak mau berkonflik, kita tahan-tahan saja untuk kebesaran PKB. Tapi menurut saya saat ini adalah momentum terbaiknya, di mana pemilu sudah selesai, ya, di mana kita beri kesempatan 4 periode kepada Caimin untuk membenahi dan mengejar target partainya, yang kemudian setelah kita evaluasi semua tidak terpenuhi, maka saatnya kita melakukan evaluasi secara total. Artinya nih periode ini adalah tahun ke 5 tahun mendatang itu untuk Caimin. Ya, 25 tahun jadinya kan. Tanggapan dari Kemenkumham sendiri setelah tadi menyampaikan laporan untuk di hold kepengurusannya gimana? Dan apakah kalau misalnya nanti ternyata kepengurusan Caimin hasil Muktamar Bali itu dilaporkan ke Menkumham, kalau ternyata misalnya kepengurusan itu yang diterima ke Menkumham itu gimana? Silakan Pak Yasril yang menjawab. Iya, ini kan ada proses administrasi. Proses administrasinya adalah verifikasi, dan verifikasi itu menunjukkan pertama faktanya apakah ada konflik internal atau tidak. Jawabannya ada. Kenapa? Sudah adanya pengaduan atau permohonan ke Majelis Tahkim DPP Partai PKB. Tentu berdasarkan undang-undang partai politik, selesaikan pemerintah, monggo selesaikan dulu secara internal. Selesaikan internal, apa nanti keputusan Majelis Tahkim. Sampai tidak hanya Majelis Tahkim, apakah putusan Majelis Tahkim ini final and binding nggak? Menciptakan sebuah keadilan nggak? Bisa diterima oleh semua pihak nggak? Kalau tentunya kalau belum menciptakan keadilan, belum diterima oleh semua pihak, masih ada ranah hukum, itu lembaga peradilan. Nah, di situ. Jadi pemerintah dengan azas good corporate governance-nya, azas kecermatan, azas kehati-hatian, azas kepastian hukum, mestinya menunggu proses internal yang dilakukan oleh DPP PKB atau PKB, dan juga menunggu adanya kekuatan hukum yang final dan mengikat dari lembaga peradilan, sehingga itulah nanti yang menjadikan dasar pemerintah, dalam ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, CQ, Dirjen AHU, untuk mendaftarkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pengurus partai PKB. Tapi dalam perjalanannya bisa saja kan, ini kan penyelesaian hukum ini tidak hanya melalui putusan pengadilan atau majelis hakim. Kalau terjadi islah, terjadi perdamaian oleh pihak-pihak tertentu yang sedang berkonflik, ini bisa saja berhenti di tengah jalan, berislah, mengakomodir, mungkin ya saya nggak mau berandai-andai lah, ya, tapi misalnya ada muktamar bersama atau ada mengakomodir di kepengurusan, saya nggak tahu apapun yang akan terjadi, tapi ketika ada islah dan dinyatakan itu ada sebuah titik kesepakatan, kebersamaan, musyawarah dan mufakat, yaitu mengakhiri, dan setelah itu berakhir, konflik internal itu berakhir,
barulah Kementerian Hukum dan HAM dalam ini pemerintah memberikan hak akses perubahan yang disebutkan tadi itu. Tapi Bang Lukman terima kalau ada islah yang disebutkan dengan padat beliau tadi? Ya kita terbuka, ya. Kita terus terang teman-teman ini terbuka, ya. Tapi memang syaratnya berat gitu, syaratnya harus kembali Khitoh 98, ya. Ya intinya itu kembali Khitoh 98 itu yang menjadi menjadi crucial point, ya. Amanah dari PBNU itu di situ, ya. Karena PBNU sudah melihat, ya, tim yang dibuat oleh PBNU kan melihat ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari spirit pembentukan awal. Nah, saya kira yang lain itu mudah lah untuk kita diskusikan, ya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita memperbaiki PKB ini ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.